Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, dimanapun Anda berada. Kita belajar kembali ya dalam mata kuliah pengembangan koleksi yang ada di modul UT tentang pengembangan koleksi. Ini merupakan lanjutan dari modul-modul sebelumnya, bahwa dalam pengembangan koleksi itu ada dua kegiatan sebenarnya. Yang pertama adalah pelaksanaan dalam pengembangan koleksi, di mana di sana dibicarakan tentang bagaimana sih membuat atau merumuskan tentang kebijakan berkenaan tentang pengembangan koleksi. Dan yang kedua adalah tahap kedua, yaitu bagaimana mengevaluasi dari pengembangan koleksi. Nah, dalam modul 9 itu, dalam pengembangan koleksi ini akan kita bicarakan tentang evaluasi koleksi. Nanti Anda bisa melihat, sama-sama melihat ya, sama-sama belajar. Lihat di buku ini ya. Buku ini, buku modul pengembangan koleksi yang dikarang oleh Laksmi. Oke, baik. Ini merupakan modul terakhir ya, dari sekian ya, artinya dari 1 sampai 9 modul yang ada dalam pengembangan koleksi. Oke, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu bahwa pengertian dari evaluasi koleksi. Evaluasi koleksi yaitu merupakan suatu langkah akhir dalam proses pengembangan koleksi yang bertujuan mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan informasi pengguna. Jadi ini modul ini merupakan tahap akhir ya dalam proses pengembangan koleksi. Mungkin bagi Anda yang baru berjumpa dalam channel ini, Anda bisa melihat channel-channel saya yang sebelumnya berkembang tentang kebijakan pengembangan koleksi atau konsep-konsep berkenaan tentang pengembangan koleksi. Dan kemudian mengevaluasi koleksi itu dapat diartikan sebagai upaya mengidentifikasi kekuatan dan keterpakaian koleksi dengan menggunakan teknik tertentu. Artinya bahwa dalam mengevaluasi koleksi itu ada dua yang harus diperhatikan, yaitu identifikasi kekuatan ya, kekuatan koleksi itu sendiri, dan kemudian melihat ya keterpakaian koleksi ya. Nah, nanti tentang tekniknya ini nanti ada di KB2 ya, pada modul 9 ini. Dan gimana sih kalau misalnya kita tidak melakukan evaluasi terhadap koleksi? Maka jika koleksi yang terdapat di sebuah perpustakaan lengkap sesuai dengan visi misi akan mendukung kegiatan lembaga tersebut serta memenuhi kebutuhan penggunanya. Indikator tersebut menunjukkan bahwa koleksi yang kuat. Artinya kalau misalnya di perpustakaan itu koleksinya itu sesuai dengan visi misi, maka itu dapat menunjukkan bahwa perpustakaannya itu dengan didukung koleksi yang kuat. Dan apabila koleksi tersebut dimanfaatkan oleh penggunanya dan mendorong munculnya produk karya cipta yang baru, indikator tersebut menunjukkan keterpakaian koleksi. Artinya dari koleksi yang ada itu sangat dimanfaatkan oleh pengguna. Nah, pengguna ini siapa nih? Pengguna itu adalah, misalnya kalau di perguruan tinggi ya, kebetulan saya di perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, tenaga teknik. Itu buku-buku yang disediakan oleh perpustakaan sangat dimanfaatkan. Nah, itu menunjukkan bahwa buku tersebut dipakai atau disebut keterpakaian koleksi. Ini banyak istilah-istilah keterpakaian, kebermanfaatan ya.
based on collection atau based on pengguna. Ini banyak nih di istilah-istilah kedua tersebut digunakan dalam modul ini, modul 9 ini berkenaan tentang evaluasi pengembangan koleksi. Koleksi yang kuat dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien merupakan wujud keberhasilan suatu perpustakaan. Ini luar biasa. Jadi keberhasilan suatu perpustakaan dapat diwujudkan dengan kekuatan koleksi tersebut. Kekuatan di sini maksudnya bukan hanya koleksi itu banyak, tetapi koleksi yang disediakan itu sesuai dengan visi misi lembaga yang kita naungi, dan kemudian dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan ini bukan hanya sekedar dibaca ya, tetapi juga dimanfaatkan untuk penulisan ya, penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi dan sebagainya. Nah, itu namanya keberhasilan dari sebuah perpustakaan. Nah, untuk mengetahui itu semua, maka diperlukan evaluasi koleksi secara reguler. Jadi kekuatan perpustakaan ini terletak dari apa? Dari evaluasi, dari kebermanfaatan koleksi. Nah, kebermanfaatan koleksi ini bisa dilihat itu melalui evaluasi koleksi secara reguler. Evaluasi membutuhkan tentu saja ya dalam pengerjaan ya, membutuhkan tenaga, waktu, jenis, dan karakteristik perpustakaan, jumlah koleksi, dan karakteristik koleksi. Jadi banyak ya kerjaan-kerjaan yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar, oh ini setelah dievaluasi, oh ini bukunya ini sangat bermanfaat, oh ini bukunya tidak bermanfaat, nggak seperti itu. Tetapi memang dalam mengevaluasi itu banyak banyak kegiatan-kegiatan atau banyak memakan waktu, banyak memakan tenaga dan sebagainya. Tapi ini pun dilihat dari kondisi dari perpustakaannya, apakah besar atau kecil. Dan dilihat juga jumlah koleksinya, apakah besar atau kecil. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menjaga koleksi tetap mutakhir dan relevan, sehingga digunakan untuk mengembangkan koleksi pada periode berikut. Nah, ini ya. Ini dari misalnya dari hasil evaluasi, maka hasilnya adalah akan menjaga koleksi itu tetap up to date lah ya, up to date dan relevan. Nah, itu menjadi sesuatu kekuatan dari perpustakaan. Oke. Kemudian, apa yang terjadi jika tidak melakukan evaluasi? Maka perpustakaan akan berdampak negatif. Pustakawan akan menyadari bahwa banyak koleksi yang tidak bermanfaat, tidak berkualitas, tidak relevan, dan cepat rusak. Itu akibat tidak dievaluasi. Dan buku yang dibutuhkan oleh pengguna malah tidak terbeli. Nah, ini sangat ironis ya. Dan maksudnya apa sih dengan tidak berkualitas bukunya? Karena bukunya tidak dimanfaatkan. Jangan-jangan salah pilih. Ya, jangan-jangan salah seleksi. Jangan-jangan yang dibeli buku yang tidak berkualitas. Ya, tidak sesuai. Karena ada buku-buku tuh, buku-buku yang tidak sesuai atau tidak berkualitas, atau buku-buku yang mudah rusak. Ya, nah itu juga yang harus diperhatikan oleh pustakawan dalam pengadaan. Nah, itu yang ingin dievaluasi. Oke, itu tadi adalah pengantar dari modul 9. Kita lanjut kepada KB1 ya, prinsip evaluasi koleksi. Kita mengambil pengertian dari Clayton and Gorman yang menyatakan bahwa evaluasi koleksi merupakan kegiatan menilai koleksi perpustakaan baik dari segi ketersediaan koleksi bagi pengguna maupun pemanfaatan koleksi pengguna. Nah, ini tadi yang Ibu bilang bahwa dalam modul ini mesti itu bicara tentang ketersediaan, mesti berbicara tentang pemanfaatan. Mungkin kalau bagi pustakawan yang hadir begini ya dalam Zoom pembelajaran ini paham dengan kalimat ini. Bagaimana kita berusaha untuk koleksi itu disediakan
dan juga dimanfaatkan. Nah, untuk itu perlu kita data-data, misalnya statistik koleksi, keterpakaian koleksi, dan kebutuhan masyarakat. Nah, tapi ironisnya memang pendataan statistik ini kadang-kadang terlupakan ya perpustakaannya. Kalau misalnya kita menggunakan otomasi software perpustakaan mungkin agak mudah ya untuk tinggal memprint kan ya, misalnya menggunakan Slim ya, maka datanya agak mudah untuk dilacak ya. Karena ada berbagai sistem ya, bisa di-print dan sebagainya. Tapi kalau misalnya perpustakaannya belum berotomasi ini agak sulit yang memberikan data ya, data tentang statistik koleksi, keterpakaian koleksi, dan melihat kebutuhan pengguna terhadap koleksi. Lanjut dulu ya. Kemudian ini prinsip dalam ini kita udah masuk KB1 ya, prinsip evaluasi koleksi. Prinsip dalam mengevaluasi koleksi tertanam pada tujuan dan manfaat evaluasi koleksi. Tujuannya kita udah tahu ya, bahwa untuk menilai atau untuk mengetahui update-nya suatu koleksi atau tidak. Ya. Kemudian tujuan, nah ini dibahas ya. Tujuan mengevaluasi koleksi pada dasarnya adalah membantu perpustakaan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Membantu perpustakaan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Dan kemudian bertujuan untuk mengembangkan koleksi yang sudah ada dan untuk membuat dasar pertimbangan dalam pengajuan anggaran untuk pengadaan koleksi berikutnya. Jadi ketika misalnya perpustakaan akan mengajukan pengadaan koleksi tahun berikutnya, itu akan mudah ketika kita sudah ketika pustakawan sudah melakukan evaluasi. Dan itulah dibutuhkan evaluasi secara reguler, itu gunanya adalah mempermudah pustakawan untuk untuk mengajukan atau bahan pertimbangan anggaran ya untuk pengadaan koleksi. Dan kemudian alasan untuk melakukan evaluasi koleksi adalah ada 3. Melihat kondisi koleksi. Apakah koleksi itu harus diupdate, apakah koleksi itu rusak, apakah koleksi itu tidak bermanfaat. Ini alasan melakukan evaluasi koleksi ya. Yang kedua adalah pendataan koleksi. Berapa sih jumlah jumlah koleksi dari tahun ke tahun ya. Kalau misalnya tidak ada perubahan berarti kan itu perlu dipertanyakan ya, kenapa tidak berubah, tidak menambah dan sebagainya, kenapa hal statis tidak dinamis. Nah itu harus dipertanyakan. Nah itu makanya wajib ya melakukan evaluasi koleksi. Dan kemudian anggaran koleksi. Nah anggarannya ini apakah meningkat atau tidak. Nah biasanya peningkatan anggaran ini bisa meningkat ketika kita memberikan data ya. Data bahwa diperlukan misalnya anggaran sekian karena kebutuhan dari koleksi sekian. Nah inilah alasannya, 3 alasan ya. 3 alasan kenapa melakukan evaluasi koleksi. Nah sekarang kita lanjut ya. Apa sih tujuan dari pengembangan koleksi ya? Ini kita masih harus memahami terlebih dahulu ya, tujuan, fungsi, manfaat dari dari evaluasi koleksi. Ini ada dua tujuan sebenarnya, tujuan internal dan tujuan eksternal. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut juga di dalam modul. Yang pertama tujuan internal itu ada 2 ya, ada dua tujuan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mengembangkan koleksi, dan kedua kebutuhan untuk membuat anggaran. Perlu diingat ya, jadi tujuan internal itu ada 2. Kebutuhan untuk mengembangkan koleksi dan kebutuhan untuk membuat anggaran. Ya. Tujuan internal. Nah, untuk kebutuhan, tujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk pengembangan koleksi itu ada beberapa ya. Beberapa yang harus dicari datanya. Yang pertama itu mengidentifikasi cakupan subjek koleksi. Jadi
mencari apakah subjek yang dibutuhkan yang disediakan itu sesuai dengan lembaga kita. Misalnya di FK ya, Fakultas Kedokteran, maka cakupan subjeknya itu apakah sesuai dengan kebutuhan SIFA Fakultas Kedokteran. Yang kedua, mengidentifikasi kedalaman koleksi, mencakup jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki. Artinya kedalaman koleksi isi ya, isinya itu sesuai nggak, dalam nggak. Kalau S1 biasanya luas ya, nah ini kalau S2 agak dalam. Ini memang ada perbedaannya, kedalaman suatu koleksi itu ada perbedaan. Kalau mungkin kalau S1 itu ya agak luas gitu ya cakupannya. Yang ketiga, mengidentifikasi pola pemanfaatan koleksi oleh pengguna yang dipinjam dan dibaca di tempat. Ya, pemanfaatannya harus diidentifikasi. Berapa sih jumlah yang dipinjam, berapa sih jumlah yang dibaca di tempat. Itu harus ada angkanya ya, datanya. Yang keempat, mengidentifikasi nilai ekonomi dari koleksi sebagai aset perpustakaan. Biasanya nih kalau misalnya koleksinya mahal gitu ya, itu agak diperlakukan khusus ya misalnya sebagai tandon dan sebagainya. Dan kita harus menilai semua koleksi itu sebagai aset perpustakaan. Baik itu koleksinya itu mungkin dari luar maupun dari dalam. Terbitannya maksudnya. Itu merupakan aset. Jadi kita harus memahami bahwa koleksi yang disediakan itu memiliki nilai ekonomi. Yang kelima, mengidentifikasi kekuatan pada subjek tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ini berarti harus diidentifikasi ya. Jadi dari keseluruhan koleksi itu harus diidentifikasi berapa banyak, misalnya contoh misalnya di kedokteran ya, berapa banyak sih subjek yang banyak, yang kuat, yang banyak ya, kuat itu pasti banyak ya, banyak dan dibutuhkan, disediakan, dibutuhkan gitu kan. Nah itu berapa banyak? Kalau misalnya yang disediakan itu kurang, maka perlu dipertimbangkan apakah diganti dengan yang baru ataukah di sementara dijajalkan gitu, tapi perlu dipertimbangkan itu harus diganti. Dan kemudian yang enam, mengidentifikasi kelemahan pada subjek tertentu baik secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini kelemahannya. Kalau misalnya lemah ya sudah, berarti kan harus dipertimbangkan, harus apakah di weeding, masuk ke dalam stock of name lah ibaratnya ya. Nanti pas stock of name nanti kita bicara lebih lanjut ya. Yang ketujuh, mengetahui permasalahan dalam kebijakan dan program pengembangan koleksi. Ya, permasalahan kita harus jelas tahu. 8, mengetahui perubahan yang harus dilakukan pada program yang ada. Jika ada perubahan. Mengetahui pelaksanaan tugas oleh para staf pengembangan koleksi. Ya. Terus kemudian mendapatkan data bagi kepentingan kerjasama dalam program pengembangan koleksi. Selanjutnya mendapatkan data bagi kepentingan penyiangan. Nah ini yang tadi itu sebetulnya runtut ya, hampir sama semuanya. Intinya kalau misalnya koleksi itu terlihat lemah, maka akan terdata ya dalam penyiangan. Terus mendapatkan data bagi kepentingan cacah ulang. Artinya disingkirkan ketika misalnya koleksi itu benar-benar rusak ya. Nah, itu dari tujuan internal kebutuhan untuk mengembangkan koleksi. Nah, sekarang yang keduanya yaitu kebutuhan untuk membuat anggaran. Ibu ingatkan lagi ya bahwa dalam tujuan internal itu ada dua ya. Ada dua yang harus diperhatikan bahwa dalam pengembangan koleksi tujuan internalnya ada dua ya. Ibu ulangi lagi ya, ada dua. Kebutuhan untuk pengembangan koleksi dan kebutuhan untuk membuat anggaran. Nah, sekarang untuk kebutuhan untuk membuat anggaran. Yang pertama, membantu menentukan alokasi anggaran pada subjek yang lemah. Ya, lemah di sini kurang ya, koleksinya kurang, tapi dibutuhkan, jadi harus dikuatkan.
membantu menentukan alokasi anggaran pada subjek yang sudah kuat. Dan kemudian membantu menentukan alokasi anggaran dalam mengembangkan koleksi lama. Yang keempat, membantu menentukan semua alokasi anggaran pengembangan koleksi. Nah, itu untuk kebutuhan membuat anggaran. Artinya, kebutuhan untuk membuat anggaran ini adalah petugas pengelola perpustakaan itu harus harus memiliki data ya, data sehingga dalam pengajuan anggaran itu bisa jelas kita dapat berapa nih, gitu kan ya. Ya kan, dapat berapa nih? Misalnya kita akan mengajukan apa ya, 1 miliar gitu misalnya. Nah, kita harus punya data dulu, data dulu, data yang data yang memenuhi 1 miliar tersebut. Tetapi tidak sembarang untuk mengadakan. Jadi harus melalui berdasarkan data berasal dari evaluasi tersebut. Nah, sekarang tujuan eksternal, tadi internal ya, sekarang tujuan eksternal itu ada dua juga, kebutuhan untuk lembaga induk, kebutuhan untuk lembaga di luar organisasi. Jadi ada dua ya, eksternal, kebutuhan untuk lembaga induk dan kebutuhan untuk lembaga di luar organisasi. Untuk kebutuhan lembaga induk itu mengetahui kinerja perpustakaan, mengukur korealistikan anggaran pengembangan koleksi, mengetahui kecukupan anggaran dalam memenuhi kebutuhan, mengetahui kesetaraan perpustakaan dengan unit pelayanan lain dalam komunitas yang sama, menemukan alternatif lain dalam menambah ruang, misalnya dengan penyiangan koleksi, mengidentifikasi koleksi yang sudah out of date, mengetahui efek fotoras koordinasi dalam program pengembangan koleksi, mengidentifikasi kecukupan duplikasi koleksi. Ini luar biasa, banyak banget ya tujuan eksternalnya. Kemudian mengidentifikasi kecukupan rasio biaya keuntungan, terutama untuk perpustakaan yang berada di bawah institusi komersial. Ya, artinya bahwa dalam memenuhi kebutuhan induk, intinya adalah mengidentifikasi ya koleksi-koleksi yang sudah out to date untuk dianggarkan. Dan jangan sampai membeli yang sudah ada sehingga menimbulkan duplikasi. Ya. Yang kedua adalah kebutuhan untuk lembaga luar. Tadi kan dalam organisasi, sekarang luar organisasi. Yang satu memenuhi akreditasi. Terdapat akreditasi khusus untuk unit perpustakaan dan akreditasi yang mendukung lembaga induk. Nah, ternyata kekuatan dari sebuah koleksi itu merupakan syarat untuk memenuhi akreditasi. Nah, mungkin kita perlu baca juga ya standar-standar koleksi yang harus dipenuhi pada sebuah lembaga. Misalnya contohnya lembaga perguruan tinggi. Berapa sih standar koleksi yang harus dipenuhi? Nah, itu harus dibaca lebih lanjut. Memenuhi data bagi badan pendanaan, memenuhi data bagi program jaringan, konsorsium, dan kerjasama lainnya. Ini harus benar-benar ya, sedetil-detilnya harus kita pahami nih ya. Semua ini sebenarnya sih tujuannya agar tidak mubazir ya dalam pembelian atau pengadaan koleksi. Dan kemudian yang terakhir dalam modul 9 ini dibahas pula tentang evaluasi koleksi digital. Ya. Nah, Laksmi dalam modulnya juga menyatakan bahwa sebenarnya dalam mengevaluasi koleksi digital itu sama dengan mengevaluasi buku konvensional. Sama, hampir sama. Yang perlu dievaluasi adalah dalam proses seleksi ke elektronik melihat infrastrukturnya. Jadi dilihat dulu infrastrukturnya seperti apa, memadai atau tidak. Secara teknis. Terus kemudian kandungan informasi. Jangan pula kita langgan jurnal-jurnal yang tidak bermanfaat ya, kurang dimanfaatkan oleh pengguna kita. Dan sumber pustaka digital dan isu-isu manajemen. Artinya kita harus memahami apakah
dalam melanggan itu nanti bisa diakses dengan secara mudah atau tidak. Jadi kita harus memahami semua itu. Kalau tidak nanti sangat disayangkan ketika misalnya melanggan suatu e-book atau e-jurnal ya, terutama e-jurnal ya, dimanfaatkan atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan. Dan kemudian ada beberapa kriteria evaluasi terhadap koleksi digital. Ini ada 12 nih ya, banyak ya. Yang pertama, yang kriterianya adalah kualitas atau nilai. Kualitasnya seperti apa, isi dari jurnal tersebut. Pemanfaatannya, nah, aksesnya berarti. Apakah bisa diakses secara luas di luar IP lembaga misalnya. Itu kan lebih keren ibaratnya ya dibanding hanya bisa diakses di IP-nya lembaga gitu. Artinya ketika pengguna mengakses jurnal tersebut di luar lembaga itu kan lebih bermanfaat. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh pengguna, oleh petugas perpustakaan terkait akses ya. Konten atau ruang lingkup dan kemudian biayanya. Nah, kira-kira anggarannya cukup nggak untuk melanggan secara terus-menerus. Kemudian persyaratan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kita sudah memenuhi syarat apa belum? Nah, maksudnya wadahnya ya, wadahnya untuk menaruh jurnal itu, e-jurnal itu, apakah kita memiliki perangkat kerasnya dan bagaimana perangkat lunaknya, akan mudah diakses atau tidak. Kemudian kemutahiran dan frekuensi pemutahiran. Nah, ini hampir sama dengan buku tadi ya, harus up to date ya. Pengetahuan pengguna yang dibutuhkan. Nah, harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Keahlian dari para produser, hubungan sumber tersebut dengan sumber lainnya, berkaitan atau tidak, ini harus diperhatikan. Karena memang kadang-kadang jurnal itu ada, bukan jurnal sih, database ya, antara database yang satu dengan database yang lain biasanya agak-agak mirip ya. Ada jurnalnya, ada jurnal juga gitu di dalam satu. Misalnya kita database apa gitu ya, misalnya Springer misalnya. Jangan-jangan di dalam jurnal Springer itu ada di Digistore. Nah, itu harus dipertimbangkan seperti itu. Apakah kita perlu melanggan Springer ataukah hanya perlu melanggan Digistore karena terkait dana. Kemudian formatnya, hak cipta, stabilitas dan reliabilitas. Nah, itu ya kriteria evaluasi terhadap koleksi digital. Maaf. Dan jangan lupa sebenarnya dalam menentukan kriteria evaluasi terhadap koleksi digital, kalau misalnya koleksi itu ada mungkin di ada di portalnya e-resources Perpusnas ya, ngapain juga ya kita ngelanggannya. Maaf. Karena memang di sana bisa diakses secara free. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kita akan bahas lebih lanjut di KB2-nya tentang apa ya? KB2-nya tentang berbagai metode evaluasi koleksi. Jadi dalam mengevaluasi ada metode-metode atau teknik-teknik ya. Nanti akan kita belajar lebih lanjut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.